Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bu Tita selaku dosen pengampu mata kuliah Nutrigenetika dan Nutrigenomika dan juga teman-teman sekalian yang saya hormati. Kali ini saya Niputoy Darmayanti dengan NIM 2018-0308-026 akan membawakan salah satu artikel yang berjudul Efek infusa umbi Garut terhadap kadar glukosa dan insulin plasma tikus yang diinduksi streptozotocin yang dipublish di Jurnal MIPA volume 41 nomor 1 tahun 2018 halaman 34 sampai dengan 39 yang ditulis oleh A. Yuniastuti, R. Susanti, dan R. S. Iswari. Hiperglikemika merupakan faktor risiko terjadinya diabetes mellitus, yang mana hiperglikemi ini merupakan keadaan peningkatan kadar glukosa darah di atas 200 mg per dl dan merupakan gejala awal terjadinya penyakit diabetes mellitus. Hiperglikemika ini disebabkan karena tubuh kekurangan insulin. Kadar glukosa darah ini tergantung pada kemampuan produksi dan juga sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Insulin sendiri dikenal sebagai hormon yang berperan penting untuk mengatur keseimbangan glukosa darah dalam sirkulasi darah. Dengan demikian, ketidakseimbangan antara transportasi glukosa dalam sel dengan produksi insulin oleh pankreas menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Kemudian salah satu pengelolaan penyakit diabetes mellitus yaitu dengan mengkonsumsi makanan tinggi serat dan juga rendah indeks glikemik, dan salah satunya yaitu umbi Garut yang dikenal sebagai bahan pangan dengan tinggi serat dan juga rendah indeks glikemik, dan penelitian ini sendiri bertujuan untuk membuktikan pengaruh infusa umbi Garut terhadap kadar glukosa dan insulin plasma tikus yang diinduksi oleh streptozotocin. Untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental laboratorik dengan desain pre-test, post-test, randomized, controlled group design. Yang mana yang pertama yang dilakukan yaitu umbi Garut dikupas, kemudian dipotong tipis-tipis dan direndam dalam air selama semalam. Kemudian setelah semalam, umbi Garut ini ditiriskan dan dijemur, kemudian dikukus dan diblender. Setelah diblender, ditambah air secukupnya dan dipanaskan sampai hampir mendidih selama 15 menit, kemudian disaring dan padatannya diambil untuk perlakuan pada tikus. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 ekor tikus putih jantan galur Wistar yang berumur 2-3 bulan dengan berat badan 150-280 gram. Kemudian dibagi secara acak menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor. Kelompok 1 diberi NaCMC 1%. Kemudian kelompok 2, 3, 4, dan 5 diinduksi oleh hiperglikemah dengan pemberian STZ dengan dosis 40 mg per kilogram berat badan, dosis tunggal secara intraperitoneal. Kemudian kelompok 2 ini berperan sebagai kontrol negatif, tidak diberi infusa umbi Garut, dan untuk kelompok 3, 4, dan 5 berturut-turut diberi infusa umbi Garut sebanyak 120 mg per kilogram berat badan, 240 mg per kilogram berat badan, dan 360 mg per kilogram berat badan. Infusa diberikan selama 28 hari. Kemudian kadar glukosa darah diukur menggunakan spektrofotometer, sedangkan kadar insulin diukur dengan ELISA. Data kadar glukosa dan insulin masing-masing diuji normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk test. Kemudian distribusi data tidak normal sehingga dilakukan uji statistik non-parametrik Kruskal-Wallis dengan taraf signifikasi 0,05 dengan program SPSS.
Untuk rata hasil kadar glukosa dan insulin plasma tikus dapat dilihat dalam tabel. Untuk rata kadar glukosa darah tikus, kelompok kontrol sehat atau kelompok 1 terlihat memiliki nilai paling sedikit dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kemudian untuk kelompok kontrol sakit atau kelompok 2 ini terlihat memiliki nilai yang paling besar kadar glukosa darahnya. Dan untuk kelompok 1 ini terlihat tidak berbeda nyata dengan kelompok 3, 4, dan 5. Kelompok 2 terlihat adanya perbedaan yang nyata dengan semua kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian infus sel umbi Garut berpengaruh terhadap penurunan kadar glukosa pada tikus hiperglikemik akibat induksi STZ. Tetapi perbedaan dosis umbi Garut tidak berpengaruh terhadap perbedaan kadar glukosa darah. Penurunan kadar glukosa darah dalam penelitian ini diduga oleh adanya beberapa faktor, yaitu yang pertama adanya PLA, kemudian adanya tinggi serat pangan tidak larut air, IG umbi Garut yang rendah, dan senyawa metabolis sekunder diosgenin yang terkandung dalam umbi Garut. PLA sendiri merupakan senyawa hidrokoloid yang mampu meningkatkan vikositas pencernaan dengan sifatnya yang mampu membentuk formasi gel sehingga dapat menurunkan kemampuan absorpsi glukosa darah. Mekanisme penurunan glukosa darah oleh PLA sendiri dilakukan melalui peningkatan vikositas dalam saluran pencernaan sehingga memperlambat pengosongan lambung dan menghambat penyerapan glukosa. Mekanisme ini dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi kecepatan penyerapan glukosa. Selain itu, kandungan serat pangan pada makanan akan berpengaruh terhadap kadar gula darah. Serat pangan yang tinggi akan menghambat kecepatan pencernaan makanan dan aktivitas enzim. Kemudian faktor selanjutnya yaitu indeks glikemik atau IG makanan yang memberikan informasi tentang pengaruh konsumsi makanan aktual terhadap peningkatan kadar glukosa darah. Sebagian besar bahan pangan yang kaya serat mempunyai indeks glikemik yang rendah. Makan dengan nilai indeks glikemik yang rendah dan tinggi serat menyebabkan kadar glukosa darah postprandial dan respon insulin yang lebih rendah sehingga dapat memperbaiki profil lipid dan mengurangi kejadian resistensi insulin. Makanan dengan indeks glikemik rendah akan menurunkan laju penyerapan glukosa dan menekan sekresi hormon insulin pankreas sehingga tidak terjadi lonjakan kadar glukosa darah 2 jam postprandial. Respon kadar glukosa darah 2 jam postprandial terhadap indeks glikemik dipengaruhi antara lain oleh derajat resistensi insulin, lemak tubuh, aktivitas fisik, dan genetik. Faktor lainnya yaitu diosgenin. Diosgenin sendiri memiliki efek hipoglikemia dengan menurunkan aktivitas enzim laktase, maltase, serta transminase. Diosgenin sendiri juga mampu menurunkan aktivitas enzim disakaridase intestinal sehingga pemecahan karbohidrat menjadi monosakarida terhambat. Bila terjadi penghambatan pemecahan pati menjadi glukosa, akan menyebabkan terjadinya penurunan absorpsi glukosa sehingga glukosa dalam sirkulasi mengalami penurunan. Sehingga dengan adanya diosgenin ini secara tidak langsung berpotensi menurunkan kadar glukosa darah. Dan untuk rata kadar insulin plasma darah pada tikus kelompok sakit atau kelompok 2 terlihat memiliki nilai paling sedikit dibandingkan dengan kelompok lainnya, sementara kelompok 5 terlihat memiliki nilai paling besar kadar insulin plasmanya. Dan terlihat kelompok 1 sendiri tidak ada perbedaan yang nyata dengan kelompok 3, 4, dan 5, dan kelompok 4 terlihat memiliki
perbedaan yang nyata dengan semua kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian infusa umbi Garut berpengaruh terhadap penurunan kadar insulin plasma tikus hiperglikemik akibat induksi STZ. Tetapi perbedaan dosis umbi Garut tidak berpengaruh terhadap perbedaan kadar insulin plasma. Peningkatan kadar insulin plasma pada kelompok 3, 4, dan 5 disebabkan oleh adanya diet tinggi serat, IG yang rendah, dan senyawa diosgenin pada infusa umbi Garut. Diet tinggi serat sendiri dapat menurunkan kebutuhan basal insulin dan meningkatkan pembuangan glukosa perifer. Karbohidrat yang tidak diabsorpsi akan menurunkan kadar glukosa postprandial dan mengurangi kebutuhan insulin. Kemudian konsumsi PLA juga memiliki kontribusi ke sejumlah efek metabolik seperti peningkatan sensitivitas insulin, modulasi sekresi hormon usus tertentu, dan efek pada berbagai penanda metabolisme dan inflamasi yang terkait dengan sindrom metabolik. PLA juga dinilai mampu menstimulasi pelepasan insulin dan berpengaruh terhadap liver dalam mengontrol pengecahan glikogen, dan juga berpengaruh menurunkan kadar glukosa dan meningkatkan kadar insulin. Faktor selanjutnya yaitu indeks glikemik bahan pangan yang rendah dinilai dapat menurunkan kadar glukosa darah postprandial dan meningkatkan respon insulin. Indeks glikemik ini memiliki hubungan dengan sensitivitas insulin dan sekresi insulin. Indeks glikemik yang rendah akan memperbaiki sensitivitas insulin. Kemudian perbaikan sensitivitas insulin ini bisa disebabkan oleh menurunnya kebutuhan insulin, menurunnya efek glukotoksik akibat penurunan aktivitas sel beta pankreas, disfungsi sel, dan supresi pengeluaran asam lemak bebas yang berlangsung lama. Kemudian faktor selanjutnya yaitu diosgenin yang merupakan sapogenin steroid yang aktif secara biologis pada tanaman umbi-umbian. Diosgenin ini berpotensi terhadap beberapa penyakit, diantaranya yaitu diabetes, hiperlipidemia, kanker, kardiovaskular, stres oksidatif, dan juga peradangan. Pemberian diosgenin sebanyak 10-60 mg per kilogram secara oral selama 2 minggu dapat menurunkan kadar glukosa sebesar 50%, kemudian meningkatkan kadar insulin dan aktivitas enzim heksokinase jaringan pada tikus diabetes yang diinduksi oleh STZ. Diosgenin juga memperbaiki morfologi pankreas, memperbaiki konsentrasi glukosa dan insulin, meningkatkan jumlah enzim antioksidan, dan meningkatkan ekspresi PPAR gamma. Dan kesimpulan untuk penelitian ini yaitu infusa umbi Garut berpengaruh terhadap kadar glukosa dan insulin plasma tikus yang diinduksi oleh STZ. Varian dosis infusa umbi Garut dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap perbedaan kadar glukosa dan insulin plasma tikus yang diinduksi oleh STZ. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.